Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Ari Giordani juga teman saya Solina Lumantorowan. dan kita berdua ada di Pesona Bahasa Salam Literasi. By the way, kamu ngapain ini? Ini aku lagi coba lihat dicoret-coret semua Astaga. proposal skripsi. Ini yang udah kamu kerjain kemarin, kamu bilang sampai begadang Iya, bermalam-malam. begadang bermalam-malam. Gak tidur, terus juga bangunnya Nggak tidur, kesiangan, nggak tidur, terus nggak makan pagi karena bangunnya siang. demi ini, dan ternyata Betul. dicoret-coret sama dosen. Dicoret-coret sama dosen. Dan sebenarnya aku bingung sih Ari, kenapa sih kalau penulisan skripsi itu harus perfect gitu? Kalau di media sosial kan kita bisa tulis GPP gitu kan. Cenderung banget gitu. Iya Selalu juga menatap sih. langit biru. Tapi Kenapa ini banyak banget tau. ini cuman masalah tulis di Astaga. aja, D-nya di depan, apa nggak gabung gitu. Cuman titik aja bisa dicoret. Iya. Cuma salah titik, koma. Terus penulisan paragrafnya juga itu langsung disalahin gitu. Sebenarnya kenapa sih harus kayak gitu? Bingung kan? Aku juga bingung sih, cuma kalau misalnya pemirsa Jack TV juga mengalami hal yang sama seperti Solina. Nah, hari ini kalian tepat banget untuk menyaksikan Pesona Bahasa, karena kali ini kita akan ngebahas apa yang dialami oleh Solina. Betul, ini. dan ini rata-rata dialami oleh semua orang-orang yang duduk di bangku perkuliahan. Dan pastinya ini khusus untuk yang udah di akhir semesternya. Betul, Apa menjelang akhir semester. That's right. Seperti itu. Betul banget. Dan Nah, biasanya kalau udah seperti itu, mahasiswa lebih suka tidur aja. Makanya sampai skripsinya tuh bisa dibiarin sampai bertahun-tahun nggak selesai. jadi gitu barang loh. sampai keputus asa gitu ya mereka ya. Aduh, aku udah capek, udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata masih salah dan selalu salah lagi. Gak persik dong. Iya, nah, langsung aja kita mau perkenalkan di Rumah ini Bahasa. dia, di Rumah Bahasa kita sudah hadir narasumber di mana akan memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan apa yang kalian alami di kampus sana. Betul. Dan yang pertama itu ada Kakak Priscilla Wulantersta. Ih, susah banget namanya. Priscilla. Priscilla, tadi aku udah tanya Oh, tahu Cilla namanya ya namanya? Priscilla. Priscilla Oh. Wulantersta. Wow. Ikadubas bidang pengembangan dan pemertahanan bahasa. Oke. Kemudian dia juga merupakan seorang dubas tahun 2013. Wow. Udah gitu dosen Universitas Jambi. Wow. Setelah itu reviewer jurnal. Wow. Ini kandidat ya, apa sih? Ya. Iya, kandidat doktor pendidikan. Wow. Boleh Kakak Cila boleh main-main nanti ke rumah kameramennya, siapa tahu jadi orang rumah ya kameramennya ya. Ngarep banget ya. Asia. Tapi perasaan saya kameramen kita cuma satu, si Mungil aja belum ya. Oke, Cila mungkin mau ada satu atau lagi enggak? loh, Siapa? Bang Iqbal Kata Ramadan. siapa? Belum juga. Nggak tahu aja kamu. Yaudah kalau gitu selanjutnya nih, selain dari ada Priscilla Wulantersta, di sini juga ada Yuda Gusti Wibowo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini orang rumah aku dong. Jiwa gak geteknya meronta-ronta. Nah, Yuda ini pemirsa merupakan Dubas 2020 dan juga seorang penulis, editor, dan juga reviewer jurnal juga. Iya. Waduh. Dan keren nggak banget. lupa juga papa kita yang luar biasa yang akan selalu memberikan motivasi dan selalu melindungi kita di masa pandemi ini. Dan selalu makan siangnya menggunakan ikan. Unik banget papa yang satu ini. Iya. Siapa lagi kalau bukan Papa Syaiful Bahri Lubis, selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Kita berikan tepuk tangan untuk papa kita dong. Kita sapa dulu dong. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari dan juga Mbak Solina, juga seluruh pemirsa dimanapun Bapak Ibu adik-adik semua berada. Mudah-mudahan pandemi secepatnya undur diri dari hadapan kita bersama. Selalu Iya, dan itu pesannya ya. selalu masih Itu aja. sama ya. Ngomong-ngomong nih Sol, kalau misalnya mendengar papa saya ini berbicara, saya terasa seperti lagi dengar kultum mau buka puasa gitu. Mutiara Islam. Iya. Oke lah, ini kita mau promo telepon dulu nih bagi sahabat Oke. bahasa yang mungkin dilanda kegalauan yang sama kayak aku. Ya. Nanti bisa telepon di 0741 667 669 atau di 0811-747-437. Kita tunggu ya setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami pastinya di Pesona Bahasa. Salam literasi. Kalau Widih. tadi di segmen 1 kita udah cerita banyak-banyak kenapa harus di sosial media itu kita boleh singkat-singkat, GPP gitu niche gitu. Kalau di Iya. skripsi atau di KTI itu kita nggak bisa. Langsung aja kita tanyain kepada yang pertama. Adalah Ibu Cila. Fricila Mat Malam. By the way ini panggilnya Cila, Bu Cila atau Bu Sila? Mbak Cila aja. Mbak Cila. Dia kayaknya menolak tua gitu ya. Iya, nggak mau dia. Ya udah, langsung aja. Untuk Mbak Cila sendiri nih, sebagai dosen ya di salah satu universitas yang ada di Jambi, dan itu universitas ternama banget. Aku mau tanya, sebenarnya penulisan di ranah akademik dan juga media sosial itu sama atau beda? Oke, jadi tadi udah dijelaskan ya kegalauan Solina di awal antara skripsi sama nulis di media sosial. Sebenarnya dua hal tersebut jelaslah berbeda karena skripsi itu adalah bagian dari salah satu karya tulis ilmiah. Oke. Yang mana di sana yang membedakannya dengan Twitter atau Facebook dan lain-lain itu adalah di skripsi itu kita ada sebuah fenomena atau permasalahan yang dibahas dan kita tuliskan berdasarkan kaidah-kaidah. Jadi membedakannya adalah kaidah-kaidah. Oke. Penulisannya dituliskan dalam runut sistematis dan juga argumentasinya harus berupa bukti-bukti. Jadi tidak ada kita menaruh asumsi-asumsi di dalam sebuah skripsi atau tulisan ilmiah lainnya. Berbeda kalau misalnya kita menulis di media sosial, itu kan lebih kayak ungkapan hati kita, suasana hati kita. Jadi kita cenderung lepas kontrol untuk menuliskannya di media sosial. Sehingga apa yang kita rasakan terus kita tulis gitu kan. Pengen ngomong apa, kita tulis di media sosial. Nah, tadi balik lagi yang membedakannya adalah pada kaidah-kaidah terutama dalam sistem penulisan tersebut. Dan tugas kita dan teman-teman di sini adalah bagaimana kita dapat mengontrol diri kita sendiri itu untuk dimanapun kita menulis, apa saja media yang kita tulis tetap dengan bagaimana kita menuliskannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya tidak terpengaruh tadi nulis skripsinya ada yang salah-salah kan, dicoret-coret sama dosennya. Nah itu, jadi membiasakan diri dimanapun kita menulis tetap sesuai kaidah-kaidah tersebut. Oh, memang sudah ada peraturan dan juga udah ada kaidahnya yang Gitu harus ya. dipenuhi. Ya kalau udah kaidah nggak bisa nggak dilakukan sih Nggak ya. bisa, itu udah harga mati banget, nggak Jadi bisa berarti aku tawar-menawar harus ya. tetap revisi ini sampai nggak tidur lagi. Harusnya begitu. Oh iya, by the way, maaf nih, mohon maaf batin. Boleh tahu nggak latar belakang pendidikannya? Latar belakang Mbak Cil, Cila. Iya. S1, S2 pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya Cila kalau ditanya memiliki latar belakang bahasa Indonesia, tidak seperti Papa ya, Oke. karena backgroundnya lebih ke penulisan bahasa Inggris. Tapi kalau tuntutan kita profesi juga dan kontrol dari teman-teman duta bahasa sendiri adalah bagaimana apapun latar belakang kita, di sini kita membawa nama duta bahasa. Jadi kita di sini tetap harus menyosialisasikan bahasa Indonesia, apapun backgroundnya itu nggak masalah. Yang penting gimana teman-teman termotivasi dan lebih melek kalau bahasa Indonesia itu ternyata jauh lebih mantap gitu daripada bahasa Lebih Inggris. mantep. Dan kakak Cila ini kandidat dokter pendidikan loh, masih muda gitu. Usianya berapa tahun sih Mbak Cila? Masih seangkatan Kita 17. 17, Iya. iya, plus 10, 27 tahun. 27? Iya. Wow. Mungil, langsung gitu dong. Kamu berapa tahun? Jujur. 26? Nggak bisa sama Cila. Oh, 24? Nggak bisa, Cila nggak suka Apalagi- berondong. Ya udah. Ya, oke. Next. Aku langsung aja nih sama orang rumah. Aku mau tanya sama orang Orang rumah. Bang Yuda, dari mana aja Anda? Oke, nah contoh-contoh kesalahan dan penulisan yang sering dilakukan mahasiswa tuh apa aja sih yang kamu tahu? Banyak sih Mbak ya. Mungkin Jangan Mbak dong, Sol, gitu. Aku gini pulang deh. Kelihatan tuanya kan. Solina, Mbak, Solina iya. saja. Solina aja, Solina Sol, aja. gitu. Jangan saya. Iya. Mbak itu membuat jarak. Sepertinya begitu, Pak. Aduh, ada papa lo di sini, mantap. Aduh, belum apa-apa udah patah hati nih. Harusnya saya duduk di sini ya. Iya. Jadi Solina gini ya. Iya. Mungkin tadi kalau Iya, Solina sayang. bisa bisa lihat misalnya di proposalnya itu ada judul yang terlalu panjang Iya. seperti itu. Terus penulisan latar belakangnya kurang kuat. Artinya seperti ini, bagaimana Solina meyakinkan dosen pembimbing Solina untuk menerima proposal tersebut. Jadi kuncinya ada di latar belakang. Iya. Nggak di bibir manis gitu Enggak kuncinya? di bibir Nggak. manis. Oke. Jadi kuncinya di latar belakang. Jadi bagaimana kita mengemas latar belakang itu supaya pembimbing kita percaya dan yakin. Karena kan kita sering lihat kadang ada orang yang mengeluh bahwasanya
oh judul skripsi saya baru judul ditolak. Ditolak gitu. berkali-kali. Itu aku banget tuh, Say. Nah, Oh, asal jangan ditolak sama pacar, Mbak. Aduh, kecopetan. Jadi gini, Mbak. Solina ya, sorry. Iya. Jadi Solina gini intinya. Bagaimana Solina meyakinkan pembimbing, nanti juga pemirsa yang ada di rumah juga meyakinkan pembimbing. Bagaimana kita menyusun latar belakang. Biasanya, kalau saya pribadi itu saya buat di 4 paragraf saja. Iya. Yang pertama, informasi umum tentang penelitian kita, apa yang mau kita teliti nih, apa yang mau kita tulis nih. Paragraf kedua, itu tentang studi-studi terbaru tentang apa yang kita tulis. Artinya, di paragraf ketiga, kita memberikan satu kebaruan. Apa sih yang membedakan tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang sudah ada? Kan ada 2,5 juta penduduk Indonesia dan 7 miliar di bumi yang sudah meneliti, seperti itu. Nah, artinya, apa kebaruan yang kita tawarkan di sana? Jadi kalau saya ibaratkan seperti lingkaran, kalau kita mau meneliti kita harus ada sedikit kebaruan. Jadi lingkaran itu menonjol sedikit keluar. Menonjol keluar, berarti Iya. lingkaran yang menonjol namanya. Iya, Aha. karena kalau tidak kita akan berada di lingkaran tersebut. Ilmu pengetahuan tidak berkembang, seperti itu. Solina. Oh, deh. Kayak gitu. Agak ngeri ya. Oh ya. Aduh, kreatif kenapa sih hari ini bahagia banget? Sama kayak aku, semeriwing gitu ya. Jangan bilang minta seperti yang kemarin. Tolong dong produser ditambah episode yang ini untuk ke depan. Jangan dong. Nanti aku ngomong sama pemretnya aja langsung kalau soal Langsung ya, ini. to the point ya. Oke. Iya. Nah, Ini aku mau sebentar lagi ya. Aku Masih juga? Mau, iya. kamu tetap usaha ya. Yuda, kesibukan kamu sekarang apa? Kakak Yuda. Yuda gitu loh. Sekarang masih penelitian, coba meneliti ya, karena di jenjang S berapa tuh? Saya udah selesai S2. S2, berarti Udah. sebentar lagi selamanya mencintai aku. Oke, udah sekarang giliran kamu. Masih mau tanya nggak? Ih, Solina Gete. Papa, maaf ya Pak. Ini kalau aku berbicara ini Pak, enak langsung ngomong sama Papa aja nih Pak. Untuk Papa sendiri ngeliat kelakuan anak Papa seperti ini gimana? Malu nggak Pak? Ya, jangan tanya itu, ini rumah Oh, iya. bahasa loh. Lupa ya. Pak, jika berbicara masalah metode penulisan dalam skripsi, ini kan pokoknya kita udah berpikir ujian akhir aja gitu kan. Dan yang kita ketahui bahwasannya di ujian akhir ini ya tadi terkait dengan kendala penulisan, terus juga kaidah-kaidah tersebut. Nah pertanyaannya nih Pak, berhubungan di zaman kekinian, apakah Papa bisa menerawang nih? Papa bisa nggak menerawang apakah konteks penulisan akademis kelak akan dimudahkan atau dengan bahasa lain nggak terlalu formal sehingga mudah diterima khalayak ramai? Ya, karena tadi Unik ngomongnya juga kamu pertanyaannya. ini ya, baca. Kak Idah ya, bukan Bang Idah ya kan? Kak Idah ya? Dia adiknya. Pak Ida, Sida. Pak Ida. Adiknya si Ida. Ya, Ya. tentu mau semaju apapun, mau semodern apapun, mau sekini apapun, kalau aturan itu tetap harus ada. Ke depan sebenarnya masyarakat, terutama adik-adik misalnya, karena sudah ditempa, sudah dibekali dengan pengetahuan, pastilah kita dengan sendirinya nanti akan terbiasa. Jadi contoh yang sederhana, orang sudah mulai meninggalkan misalnya kata praktek ya, kata atlet, sudah mulai lidahnya nyaman dengan praktik, atlet, itu hal-hal yang biasa. Jadi kalau tidak ada untung ruginya, untuk apa kita harus menggunakan kata apotik? Kalau kita sudah tahu sebenarnya dan masyarakat umum tahu bahwa justru kata yang benar itu adalah apotek, kan Iya, begitu ya. benar. Nanti itu akan terbiasa sendiri. Saya masih ingat masa kanak-kanak saya, orang-orang tua itu masih menyebut sukses begitu ya. Tapi sekarang saya sudah jarang mendengar kata sukses itu. Tapi malah lidah itu sudah terbiasa dengan menyebut kata sukses tadi. Iya. Jadi perlahan tapi pasti, ya memang ya kalau membaca bukunya Remy Silado, dosen dari UI, 9 dari 10 kosakata bahasa Indonesia adalah pinjaman. Dia mencontohkan yang sederhana, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ternyata kata-kata itu kalau ditelusuri memang awalnya berasal dari bahasa-bahasa asing yang akhirnya menjadi warga pribumi bahasa Indonesia. Jadi kata-kata itu pun nanti lambat laun kita akan merasa bahwa dia adalah kosakata-kosakata bahasa Indonesia, termasuk kaidah-kaidah tadi. Jadi kalau dahulu sering saya contohkan media cetak, karena terkait dengan
satu tanda baca saja itu sama saja dengan satu huruf. Satu spasi sama porsinya dengan satu huruf, kan begitu ya. Iya. Sementara mereka dalam mencetak itu masih sangat manual zaman itu, pakai flat begitu. Sehingga misalnya untuk menerbitkan berita di pagi hari, malam itu sejumlah huruf yang disusun oleh media. Jadi sangat repot. Sehingga atas pertimbangan itu hilanglah tanda baca dan lain sebagainya. Karena tadi satu tanda koma saja sama fungsinya atau sama bobotnya dia mengambil tempat dengan satu huruf. Tapi belakangan kan karena sudah dipermudah adanya PDF, cukup di master dan lain sebagainya. Jadi media cetak sudah dimudahkan. Nah, jadi cenderung tanda baca atau tata tulis itu sudah mulai taat. Nah, itu yang menarik. Jadi ke depan sesuai dengan pertanyaan tadi, justru tidak menyederhanakan, tapi manusianya yang memang sudah melek tentang penulisan-penulisan itu. Jadi tidak disederhanakan, tapi orangnya yang jauh lebih pintar. Kita ambil contoh ya, koran-koran hebat itu kan tentu koran-koran yang memang mempertimbangkan tata tulis yang baik. Ya, sehingga kita mungkin tidak pantas menyebut merek ya, koran-koran Jawa Pos, kemudian Kompas, Republika, dan lain sebagainya. Mereka sangat taat dengan aturan. Bahkan mereka memiliki redaktur bahasa di dapur redaksinya. Sehingga kesalahan-kesalahan itu sudah diminimalisasi. Ternyata kalau kita pikir-pikir nih Sol, telah dijelaskan oleh Papa tadi, sebenarnya sudah dimudahkan. Karena dari zaman dulu itu katanya kan pas itu udah dihitung dengan huruf gitu ya Pak ya. Begitu juga untuk tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang udah dipermudah dengan yang ada PDF tadi. Terus juga banyak sekali dengan media-media yang membantu sebenarnya. Cuman sebenarnya Kitanya bukan kayaknya bahasanya. kurang belajar ya. Bahasanya itu adalah bukan disederhanakan, melainkan manusianya lebih pintar. Harus mau belajar lagi. Iya. Nah, untuk semuanya teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya ada keluhan, kayak tadi ada keluhan, Papa menjawab. Masih kami tunggu di 0741 667 669 atau di 0811 747 437. Ya udah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dan pastinya akan menggali lebih dalam lagi untuk tema atau topik kita hari ini. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Dan bagi sahabat bahasa yang ingin bergabung di Pesona Bahasa, kami tunggu komunikasinya di nomor telepon 0741 667 669 atau di 0811 747 437. Nah pemirsa, sebelum kita mengangkat telepon ya, mau sedikit bertanya Bang Yuda nih. Nah, untuk Bang Yuda sebagai seorang dosen, kira-kira apa aja sih yang pernah dihadapi dan didapati untuk kesalahan-kesalahan tersebut yang kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering kita dapatkan ya, sering kita temui. Beberapa di antaranya itu misalnya yang paling krusial adalah penulisan latar belakang yang saya sampaikan tadi. Tujuannya apa, latar belakangnya harusnya ditulis seperti apa, mereka menulisnya seperti apa, tidak sesuai dengan judul yang ingin diteliti. Nah, lalu kesalahan-kesalahan format seperti jenis huruf yang digunakan, marginnya, ukuran kertas dan lain sebagainya itu harus benar-benar diperhatikan, ya, seperti itu. Terus Beb Yuda bisa nggak Bang? Beb Yuda. Gimana sih caranya biar ide dalam diri kita itu bisa klop dengan jangkauan pustaka di luar sana gitu loh? Ada tips tertentu nggak Beb? Tentu saja ada. Gini, kalau misalnya kita mau coba cari gali ide ya, karena kan mahasiswa itu kadang susah mau cari idenya apa yang mau diteliti ya, kadang bingung. Akhirnya kita cari referensi itu bisa didapatkan di Google Cendikia. Nah nanti pemirsa di rumah, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya itu bisa membuka Google Cendikia dan langsung diisikan saja kata kuncinya misalnya pencemaran air atau pencemaran tanah dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang ingin kita teliti, seperti itu. Nah untuk Kak Cila sendiri nih Kak Cila, selain dari latar belakang ada nggak sih permasalahan lainnya?
Sebenarnya kalau dari segi teknis justru hal-hal sederhana itu menjadi salah satu permasalahan penting yang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa dan teman-teman semua gitu Oke. kan. Jadi misalnya kayak penggunaan huruf kapital, kemudian pemisahan huruf di untuk di tempat, kemudian di dengan penulisan yang lain digabung atau dipisah, itu juga menjadi permasalahan bagi mahasiswa. Tanda baca ya? Tanda baca, Oke. titik, koma kayak Bapak katakan tadi. Terus terbiasa untuk menyingkat tulisan, jadi kayak yang bersangkutan, YBS dan lain-lain. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang sering muncul, yang tampak ya secara sekilas dilihat sama dosen pembimbing bahwa ini adalah kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh mahasiswa. Sama satu lagi adalah terkadang dari teman-teman mahasiswa itu cenderung lebih kepada adanya kemiripan tulisan dengan sebuah anggaplah tulisan yang lain gitu kan. Jadi kayak memindahkan satu tulisan kemudian ditulis di deskripsi mereka kemudian tanpa mencantumkan sumber, maka hal-hal tersebut kan cenderung dikaitkan dengan yang namanya plagiarisme. Jadi jadi bagaimana kita teman-teman ini tetap bisa mengontrol para penulis itu untuk bisa memparafrase sebuah kalimat, jadi tetap menggunakan idenya sama tapi ditulis dengan penulisan yang berbeda. Di-improve gitu ya, kalau bahasanya diimprovisasi lah kalau misalnya dalam orang sedang bernyanyi gitu, jangan terlalu Jangan sama ya, mencetak karena banget. Kalau plagiarisme ini ada undang-undangnya kan ya Kak Cila ya? Iya. Oke, ini kita ke Papa dulu nih kayaknya. Oke, Pak, oke. kalau ketika menulis bukan karya tulis ilmiah gitu kan Pak, terkadang penulis itu menghadapi kerumitan dan kesulitan dalam ide dan gagasan. Menyambungkan pembahasan itu menjadi hal yang kerap jadi kendala Pak. Ada wejangan dan saran yang ingin Papa sampaikan nggak? Iya, baik. Terima kasih. Formal ya selalu. Iya, saya agak-agak kaku jadi Papa dunia ini kan itunya berbeda-beda. wibawanya udah ngeri ya. Iya. Baik. Ya kan apa namanya, alangkah baiknya segala sesuatu itu ya kalau kita meminta tolong ke orang lain, kita sampaikan terima kasih. Kan tadi Mbak Solina sama Bang Ari udah bertanya ya, jadi saya mengucapkan terima kasih atas Selalu pertanyaan. terima kasih. Selalu ya. Ya tentu salah satu kata kuncinya adalah banyak membaca. Kalau banyak membaca akan terpikir nanti muncul gagasan-gagasan yang lain dari hasil bacaan. Dalam hal menulis pun kita terpikir, oh saya akan menulis seperti ini gara-gara apa? Terinspirasi dari bacaan-bacaan yang lain. Jadi tadi terkait dengan pengembangan gagasan atau apa yang mau saya kembangkan dan lain sebagainya, itu berbanding lurus dengan bacaan-bacaan yang dibaca. Semakin banyak membaca, otomatis semakin bervariasi dan semakin banyak juga yang akan kita tulis. Jadi sebenarnya pengalaman saya pribadi ada ini juga, ada baiknya juga, misalkan karena kita terpaksa membaca sesuatu, awalnya saya terpaksa misalnya terkait dengan ada soal, ada hal-hal yang harus dijawab, kan saya harus baca dulu teks itu, baru nanti saya bisa menemukan jawabannya. Tapi dari bacaan yang saya baca tadi, saya memperoleh informasi baru. Oh ternyata ini yang dibahas di sini. Oh ternyata, jadi dari bacaan kita itu kita memperoleh pengetahuan, memperoleh tambahan informasi, itu sebenarnya kuncinya. Karena gini loh Ari, dan ini mungkin ada perwakilannya dosen-dosen di sini juga ya. Kalau tulis skripsi itu kan itu sangat nggak ada hubungannya sama perolehan indeks prestasi kumulatif begitu loh. Dan juga dalam penulisan skripsi nggak cuma dibutuhkan pikiran kita untuk menulis skripsi, tapi mental juga. Bagaimana pada saat kita ditolak, kita pada saat menemui dosen-dosen seperti itu. Kira-kira kalau dari ibu dosen sendiri ada tips nggak untuk mahasiswa menghadapi di awal-awal skripsi nih, karena ada yang sampai terjebak 2 tahun di kubangan skripsi seperti itu. Dan dia salah satu korbannya. Itu deh, bukan rahasia deh, aku kan malu sama Yuda. Ya udah. Iya, kalau misalnya masalah tips untuk bagaimana mahasiswa bisa tangguh dalam Di awal-awal itu deh, dari pengajuan judul. pengajuan judul. Yang pertama kita pasang target kita kan. Walaupun mungkin nanti dalam di ujung di akhirnya itu seperti apa, tapi di awal kita harus memiliki tekad yang kuat. Aku mau lulusnya kapan nih? Mau mensubsidikan kampus berapa lama lagi nih untuk membayar UKT dan lain-lain. Jadi kita harus punya tekad dari diri kita sendiri. Kita yang menentukan mau
sampai kapan kita tamat kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya penulisan skripsi itu adalah bagaimana bentuk kita di kemudian hari gitu. Karena momen kita menunggu dosen, kemudian bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat, kemudian dikomentari dosen, kemudian diperbaiki lagi, itu adalah sebenarnya ujian bagi kita yang sesungguhnya kan. Jadi kalau misalnya skripsi itu adalah sebuah produk, tapi sebenarnya proses itulah yang harus kita semangatkan untuk benar-benar menjalaninya gitu. Karena yang namanya proses menulis itu kan nggak bisa dihargain langsung satu hari jadi ya. Iya, Tapi kayak proses nunggu dosen, terus menulis, mencari ide dan gagasan dan semuanya itu juga merupakan bagian dari bagaimana kita harus menghargai, dan salah satunya alasan kenapa kita harus tetap semangat untuk menulis skripsi. Jadi kunci dari Kak Cila sendiri harus ada target seperti itu ya, dan target itu harus tercapai seperti itu. Kalau dari Yuda sendiri gimana? Pantang menyerah. Senyum dia sama aku. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi biasanya tuh dosen itu tahu, dia punya tolak ukur sendiri. Oh, mahasiswa ini dia sampai di sini. Oh, mahasiswa ini kemampuannya sampai di sini. Nah, dia punya penilaian tersendiri. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang pintar, biasanya mereka akan terus giring terus. Tapi kalau misalnya ada yang setengah-setengah, ya udah mahasiswanya batas ini, kita bantu sampai yang penting mereka selesai. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali pemirsa, dimana ketika kalian semua mungkin mengalami hal yang sama ini, yang pernah kalian hadapi diantaranya latar belakang yang salah tadi katanya ya, terus juga Salah. perhatikan tanda baca. Isi dan pendahuluan yang terlalu panjang seperti itu Benar tadi ya, dan sekali. korelasinya nggak nyambung Dan seperti kalau itu. misalnya kalian ini menyalin dari bahasa-bahasa sebelumnya harus disertakan dengan sumber. Jangan sampai tidak disertakan sumbernya. Boleh Kita kena tidak undang-undang, Iya. plagiarisme. Boleh sih sebenarnya tidak menyertakan sumber, asal jangan menggunakan bahasa yang sama gitu ya, bisa dikembangkan ke bahasa sendiri ya, mungkin Aku bisa kirain tadi Ari mau ngomong gini, boleh mencantumkan meskipun nggak bilang sumber kalau siap masuk polisi gitu. agak ngeri ya. Oh iya, nah berbicara masalah penulisan nih, kan kita ada yang namanya penulisan bersifat formal dan non formal, bener nggak sih? Nah kalau misalnya si bersifat formal, bagian mana sih yang kerap menjadi kendala? Itu Yuda dulu. Harus SPOK ya. Iya. Jadi subjek, Predikat predikat, dan objek, objeknya keterangan harus tepat ya. itu harus jelas ya. Oke. Jadi paling tidak juga di satu paragraf. Mohon maaf Yuda, Oh, ada iya. telepon masuk, kita mungkin langsung menerima tamu aja ya. Waduh, udah ada telepon masuk, langsung aja kita sapa ya untuk Pesona Bahasa. Halo, Pesona Bahasa. Salam literasi. Baik. Dengan siapa di mana? Di Palmerah. Pani. Bang Pani di Palmerah. Palmerah. Oke, baik. Bang Pani silakan untuk Pertanyaannya Bang. jawabannya. Pertanyaannya. Pertanyaan dong. Imbuhan apa? Imbuhan. Oke, kapan nih imbuhan ke dan pe Di. atau ke? Ke Dandi tadi Ke ya. ya. Kalau di menuliskan tempat. Oke, tapi baik saat kalau begitu itu. terima kasih Bang Pani, semoga selalu sehat, dan kalau misalnya terkendala semoga skripsinya segera selesai. Segera kelar, jangan Kelar. jangan dalam kubangan terus ya. Iya. Oke, ini kayaknya langsung dosennya aja langsung menjawab ya. Dosennya aja, Ini nggak tentang apa-apa. imbuhan nih, permasalahan dari mahasiswa. Dia sering dicoret tentang imbuhan. Masalah imbuhan di ke ini sebenarnya penempatannya di mana? Oke. Terus kapan? Bahasanya di mana? Kayaknya kalau lebih teknis tuh akan lebih afdol kalau Papa yang jelasin. Oke, balik-balik dong. Ketua Tengganai. Ya. Silakan, Pak. Bangsa. Baik, terima kasih Mas Pani ya di Palmerah. Nah, sebenarnya yang sederhana ini di SMP lah saya katakan, SMP atau SMA, guru bahasa Indonesia sering mengajari kita bagaimana menuliskan di dan ke yang benar, kan begitu ya. Kalau di dan ke menyatakan tempat, kan begitu ya, harus kita pisah.
Sementara kalau di dan ke dia bukan sebagai tempat, berarti tulisannya dirangkai. Permasalahannya, kalau di pasar kita jelas tahu itu tempat, di sekolah kita tahu itu tempat, di rumah bahasa kita tahu itu tempat. Tapi kalau di mana, di saat, ke mana, nah itu kan menjadi kendala bagaimana kita tahu itu tempat atau bukan. Maka salah satu caranya, ini sebenarnya ada 3 kakak beradik. 3 kakak beradik ini di, ke, dari. Jadi 3-nya ini kakak beradik kandung. Nah, bila 3-3-nya bisa saling dipertukarkan, berarti dia menyatakan tempat. Jadi misalkan alat ukur yang paling gampang itu adalah dari. Jadi kalau tadi ada di pasar, oh ada kata dari pasar. Berarti di pasar dengan dari pasar itu bisa masuk dalam kalimat. Maka di pasar dipisah. Demikian juga di mana. Di mana kan ada dari mana, maka itu harus kita pisah. Atau boleh juga kita padankan dengan me. Kalau misalnya dipukul, cocoknya dipadankan dengan memukul, maka dipukul itu digabung karena dia cocoknya dengan memukul. Artinya dipukul dan memukul itu jadinya sebagai imbuhan atau awalan. Tapi tadi kalau di pasar, ke pasar, dari pasar, itu jadinya sebagai kata depan. Nah, orang-orang lama, orang-orang tua kita yang pendidikan bahasa Indonesianya di era tahun 70-an ini akan sulit. Karena di sebelum EYD atau yang sekarang EBI, mau kata depan, mau imbuhan, semuanya itu disamaratakan. Jadi di ejaan Suandi atau yang biasa disebut dengan ejaan Republik, penulisan di dan ke zaman dahulu itu semuanya digabung. Tetapi sejak tahun 72 begitu lahir EYD, maka di yang digabung kalau dia menyatakan imbuhan, tapi di akan dipisah kalau dia menyatakan kata depan. Nah, jadi tadi alat untuk mengetahui dia harus digabung atau tidak, jadi kita bisa padankan dengan dari. Kalau cocoknya dengan dari berarti harus dipisah. Kalau cocoknya dengan me, misalnya tadi kan ada kata dipukul, dimakan, kemudian dicubit, adanya kata memukul, memakan, dan mencubit, maka di situ di-nya harus digabung. Seperti itu sebenarnya cara-cara yang relatif sederhana. Di samping kita bisa, kalau tahu tadi itu sebuah tempat, berarti dipisah. Kalau itu bukan tempat, berarti digabung. Seperti itu. Jadi kesimpulannya sih, Bang Pani ya tadi ya, di Palmerah, apabila tulisan itu adalah imbuhan, maka dia digabung. Tapi kalau kata depan harus dipisah. Tapi kalau dia tidak bisa dipisahkan, bagaimana ya? Nah, khusus yang ke ya, ke itu sebenarnya yang ada imbuhan ke hanya ada 3. Jadi sudahlah, hafal sajalah. Ketua, kekasih, kekasih, kehendak. Cuma itu aja. Selebihnya enggak. Kalau ke lebih sedikit dia. Beda kalau di, kan di itu banyak. Ada orang kadang dilarang parkir di tempat ini. Dilarangnya dipisah, di tempatnya digabung. Padahal kan harusnya dilarangnya digabung, di tempat ini, di tempatnya yang dipisah. Jadi kalau ke, karena hanya ada ketua, kekasih, dan kehendak yang ada awalan ke atau imbuhan ke, selebihnya pasti kata depan. Dan itu dipisah? Ya, dipisah. Okay. Jadi cukup dihafal saja yang 3 itu, selesai. Hanya 3 itu aja kuncinya ketika mau digabung. Selain 3 itu dipisah. Ya. Pisahkan mereka. Tapi aku heran deh, kok Papa encer banget sih bisa jawab kayak gitu-gitu. Karena Papa saya ngajarin. Gimana sih orang kamu, ya bisa juga sih, bisa juga. Kalau tadi ada satu pertanyaan lagi untuk Yuda yang belum kejawab, tadi kan langsung ada telepon. Tadi pertama katanya kan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oh, masih ada telepon lagi. Ini kenapa XT mau ngomong sama Yuda ada telepon? Oke, kita angkat telepon yang kedua. Halo, Pesona Bahasa. Pesona Bahasa. Salam literasi. Salam literasi. Iya, baik banget ini. Dengan siapa di mana? Dengan Reza di Kedap. Kedap. Reza di Kedap. Reza Oh, di Kedap. kenal sama Sote Lancip. Kenal. Oh, kenal orang Kedap yo. Gitu ya. Oke, Kedap itu baiklah. nama daerah ya? Iya, Muara Oke, Jambi. Nanti kita bahas. Oke, baik Kak Reza, silakan untuk pertanyaannya. Kami pernah membaca artikel
yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, sedangkan yang kami temukan di Provinsi Jambi kan banyak menggunakan aksara Arab Melayu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kantor bahasa atau lembaga yang berwenang menyikapi penggunaan aksara tersebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009? Terima kasih. Aduh, berat ini. Berat ini. Orang Kedak, Bu. Pade nanda bertanya. Terima kasih, siapa namanya? Bang Bang Reza, terima kasih banyak Thank ya. you. Bagus banget pertanyaannya. Langsung aja, Papa. Enak nih Pak kalau misalnya pertanyaan bagus dikasih hadiah. Foto Iya sih. sama Papa. Bisa-bisa juga ada apa giveaway gitu ya. Iya, Untuk jadi yang lebih bertanya. berlomba-lomba lagi mereka Gitu. untuk telepon. Pak, langsung aja Pak ya, tanpa kita ulasan kembali, pertanyaan pasti udah terekam nih sama papanya ya. Ya ini pasti saya khawatir jangan-jangan bukan dari Kedap Bang Reza ini. Pertanyaannya ini terlalu berkualitas, terlalu baik sebenarnya. Oh, jadi Papa Iya. meremehkan curiga. orang Kedap nih seperti Bukan, ini. bukan meremehkan enggak, tapi ini orang yang paham betul ya, dia Sepertinya berbicara iya, sampai tentang undang-undang loh. Undang-Undang Nomor 24 2009. 24 tahun 2009 pasti orang Kebahasaan ya, Pak ya? yang saya yakin sebenarnya pertanyaan Bang Reza ini adalah pertanyaan yang kan ada dua cara orang bertanya. Yang pertama benar-benar bertanya karena tidak tahu. Yang kedua karena tahu. Karena tahu kan begitu ya. Jadi Iya. saya yakin Bang Reza ini paham. Karena tahu. Nah, tapi pertanyaan ini bagus untuk menginformasikan ke masyarakat Iya, bahwa mengapa misalnya di Provinsi Jambi ada ketentuan misalnya nama-nama instansi, nama-nama lembaga, kan begitu ya? Iya. Nama-nama lembaga. Kita misalnya ambil contoh lah, Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Di bawahnya kan ada Arab Melayu ya. Tapi ini saya ingat waktu itu pada zaman Gubernur Pak HBA. Nah, penentuan mengapa pakai huruf Arab Melayu itu tentu ada kajian akademisnya terlebih dahulu. Jadi bukan sembarangan itu ditetapkan sebagai pendamping huruf Latin pada nama-nama instansi di Provinsi Jambi. Oke. Nah, tetapi kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24, ini yang dilakukan di Provinsi Jambi sudah benar. Mengapa? Karena selalu mengutamakan bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia dulu, Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Baru dibuat pakai Arab Melayu di bawahnya. Betul. Yang salah itu kalau misalnya Arab Melayunya dulu, Duluan, baru bahasa baru bahasa Indonesia itu Indonesianya. salah. Oke. Tapi menurut undang-undang ini sudah sesuai. Nah, jadi patut dihargai upaya pemerintah provinsi yang mencoba mengangkat itu sebagai jati diri Melayu Jambinya. Jadi karena mungkin dulu kan ini ada sempat beberapa kali seminar kemelayuan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah kalau dilihat dari undang-undang. Yang penting posisinya yang harus kita lihat. Bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa apa tadi pakai Arab tulisan Melayu. Arab Melayunya. Boleh misalnya kalau di Kerinci nanti bahasa Indonesianya dulu, baru pakai huruf incung boleh. Seperti di Sumatera Utara pakai misalnya pakai aksara Batak, di Lampung juga dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Sepertinya itu pelari ke identitas Pak ya. Ya, upaya pelestarian dan sebagai identitas kita. Daerah, iya, Nah, jadi benar-benar. ini tidak bertentangan dengan undang-undang, malah itu bagus sepanjang tadi pengutamaan bahasa Indonesianya tetap menjadi hal yang dipertimbangkan. Jadi jangan terbalik. Maka jangan seperti yang di bandara ya. Sultan Taha Airport itu jelas melanggar undang-undang. Boleh-boleh Itu saja termasuk salah seharusnya satu contohnya, besar-besar Bandara Sultan Taha. Baru di bawahnya Sultan pakai bahasa Taha Inggris, Airport. silakan. Ini kok Oke. malah bahasa Inggris saja, ini yang melanggar undang-undang. Oh iya benar, saya pernah Marah sih, lihat nih Bapak, Pak. marah. Ari pernah ngelihat Pak, ada tulisan di atasnya ini memang bahasa Indonesia, di bawahnya dijelaskan dengan bahasa Inggris lagi, itu nggak apa-apa. Boleh, malah nggak masalah. Oh, jadi kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia, langsung ke bahasa Inggris, itu baru melanggar. Itu baru yang salah. Oke, setelah ini kita ke bandara ya Pak, kita perbaiki. Oke lah kalau gitu pemirsa, terima kasih banyak untuk Bang Reza dan terima kasih untuk Bang Poni untuk pertanyaannya bagus-bagus sekali. Dan so, Kita masih nanti mau nanya sama Yuda tapi masih gantung sama masih Yuda, gantung. sorry ya Bang Yuda ya. Gitu. Nah, tapi setelah yang satu ini tetap di Pesona Bahasa. Salam literasi. Kami akan segera kembali pemirsa.
Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi. Nah, seperti biasanya nih, di tangan Ari sudah ada papan tulis, di mana papan tulis ini saya akan mengetes pengetahuan dari Solina. Kenapa aku sih? Karena kamu kan yang selalu ditolak sama dosennya, selalu dicoret-coret. Jadi mau diajarin penempatannya itu di mana. Ya udah, nanti aku minta tolong sama Yayang Nanti Yuda deh. akan dikoreksi sama Yayang Yuda ya. Enggak, aku ditolongin sama dia. Oh, Biar ditolongin. ibu dosen aja nanti yang koreksi. Ayo Sol, kalau gitu pilih penulisan yang benar. Pemirsa juga boleh menjawab di rumah. Yang pertama, di tempat atau di spasi tempat. Tempat. Yang ini di spasi tempat. Nih ya. Di spasi, oke. Di antaranya atau di spasi antaranya? Nggak tahu, ini ya. Ini ya. Iya. Kecap, Benar ya? cicuk, Benar nggak? kembang, kuncup ya. Di sini benar. Oke. Nah, untuk kerjasama Kamu yang atau koreksi sih, Ri. Kan aturan tadi Oh, iya. pegang. Oh, gimana sih? Oke, selanjutnya kerjasama atau kerja spasi sama? Aku tanya sama Yuda Jangan, dulu. ini nggak ada Nggak apa-apa konflik. kan, harus ditolongin. Ini orang bukan yang wants to be dicintai. millionaire. Ayo. Ayo. Oke. Kerja sama dipisah. Oke. Dan selanjutnya bertanggung jawab atau bertanggung spasi jawab. Kayaknya inilah bertanggung Nih. jawab. Oke, nih YTH titik, YTH koma. Iya, titik. Ini titik. Oke. Periksa. Pak Guru. Yang ini. Yang ini mana Apanya yang benar? Atau Pak Yuda? Di tempat atau di spasi tempat? Di spasi tempat. Cie. Karena lokasi ya. Karena lokasi ya. Lokasi, cinta lokasi. Bukan cinta. Oh, udah tahu lagi aku. Selanjutnya, di antaranya atau di spasi antaranya? Di antaranya. Di antaranya. Oke, betul. Jangan nyontek Kerja sama loh. atau kerja spasi sama? Kerja sama. Tidak pakai Kerja spasi? sama. Hah? Kerja spasi sama. Oh, iya, padahal aku udah senang kalau dia sama. Selanjutnya, bertanggung jawab atau bertanggung spasi jawab? Bertanggung jawab. Ini Yuda banget nih kayaknya nih. Iyalah. Ini bertanggung YTH titik atau YTH koma? YTH titik. Yo, dan sekarang kamu lulus jadi sarjana. Kok nulis 10? Iya dong, betul semua. Nilai gue 100 dong. Oh, iya dah. 10. Eish. Sama aja perasaannya. Nggak sama loh. Nah, jadi begitu pemirsa. Jadi kita di sini belajar bagaimana penulisan yang tepat dengan ibuan-ibuan yang sudah ada, dan yang gampang banget tadi yang ke ya Pak ya. Selain dari kehendak, kekasih, dan juga tua, itu semuanya dipisah. Kecentilan tuh dipisah. Keselina. Itu jelas ada apa imbuhan ke-an kan? Kan kata dasarnya centil, berarti kecentilan itu udah Berarti jelas. itu sama. Berarti. Ya Solina. Digabung. Selina. Iya. Anak gadisnya loh, Pak. Oke. So, Kagak, aku pulang deh. Berarti balik. Gak mau ah. Gaji. Jangan gitu dong. Oke. Di masa pandemi ini kita harus saling mendukung. Oh iya siap. Saya gak kuat dukung kamu terlalu berat. Ayo pertanyaan selanjutnya tuh Yuda Langsung sepertinya aja. ya. Yang tadi, yang sebelum karena di-cut-cut sama telepon terus ya. Ya, yang Yuda pertama ya. tadi SPOK katanya Terus jelas. Selanjutnya dalam hal selain dari penulisan SPOK. itu yang bersifat Formal. formal. Bagaimana kendala yang sering kamu hadapi? Yang sering dihadapi itu Ada telepon. Oh enggak. ya yang sering dihadapin itu kadang memang ada kata-kata yang kita tidak familiar ya, seperti itu, tidak familiar, terus jarang ditemui atau jarang kita gunakan. Nah, itu memang agak sedikit kesulitan kita untuk coba cari apakah ini imbuhan, apakah ini tempat dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari Cila sendiri ada mau ditambahin nggak, Mbak Cila? Kayaknya tadi udah deh. Sudah ya, Cila, udah aman kita ya. tanyain. Tapi Berarti aku mau setuju tanya ya? dulu nih. Setuju. Aku mau tanya sama Kak Cila juga. Ini bisa nggak sih media sosial tuh jadi referensi kita kalau nulis-nulis gitu? Tergantung, kalau misalnya kita menulis untuk di artikel ilmiah atau skripsi tadi, itu sangat disarankan kita menggunakan argumentasi atau bukti-bukti yang sudah valid gitu ya. Jadi kayak kita bisa merujuk pada buku atau pada penelitian-penelitian yang sudah pernah orang lakukan. Jadi ini salah satu kesalahan dari mahasiswa tadi adalah cenderung menggunakan kayak blogspot atau pribadi blog pribadi orang kemudian dimasukkan ke dalam pengalaman aku banget tuh Kak Cila tuh. Nah, sebaiknya kita menuliskan yang sudah pasti tadi kayak penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah orang lakukan, kemudian bersumber dari buku seperti itu. Kalau dari Yuda sendiri gimana? Bisa nggak itu dibuat jadi referensi? Sangat lemah sekali. Misalnya kita gunakan blogspot ya, itu sangat lemah sekali karena kita tidak tahu latar belakang penulisnya, dia tidak diterbitkan oleh komunitas ilmiah. Jadi sangat direkomendasikan untuk mengambil citasi, mengambil referensi itu dari
sumber-sumber artikel yang diterbitkan oleh komunitas ilmiah. Apakah itu kampus atau universitas, ataukah itu seperti penerbit. Kalau misalnya penulis akan familiar dengan misalnya Elsevier, Springer, Nature. Nah, itu yang di internasional, itu penerbit internasional yang memang sudah direkomendasikan, dan dia menerbitkan artikel-artikel yang sifatnya high impact. Jadi kalau di dalam ini apa itu namanya, istilahnya itu ada impact factor. Nah, Impact ya. impact factor. Bukan infak sedekah gitu ya. Impact. Beda. Nah, jadi sangat tidak direkomendasikan untuk kita Oke. gunakan koran, untuk kita ini. Kalaupun ada koran-koran yang memang menulis tentang data-data, kita kejar di mana koran itu mengambil tulisan, Memperolehnya. memperoleh Oke. tulisannya. Jadi harus ada jelas juga sumbernya Iya, gitu ya. sumbernya harus jelas. Oke. Oke. Papa. Papa kenapa? Iya, kok nggak tenang gitu, Pak? Papa termenung. Pak, ini kan udah mau selesai nih, dari ujung-ujung nih. Kita ambil kesimpulannya aja deh menurut Papa nih. Setelah kita bahas banyak banget tentang imbuhan dan lain sebagainya dan peraturan-peraturan yang ada tentang penulisan, kesimpulan untuk tema kita hari ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ada tadi kan tentang media sosial, kemudian blogspot dan sebagainya. Ada satu juga yang seharusnya kita hindari untuk mengutip kalau untuk kepentingan karya ilmiah. Contoh, Wikipedia kan sering dijadikan rujukan kan begitu ya. Padahal sebenarnya di Wikipedia itu kan siapapun bisa mengeditnya sebenarnya kan begitu. Jadi akan lebih bagus kalau terkait karya ilmiah, akan lebih bagus referensi-referensi yang digunakan adalah yang buku-buku yang resmi kan begitu ya. Tidak harus buku cetak biasa, kan bisa. Buku sekarang kan gampang, bisa didapatkan PDF-nya atau bentuk-bentuk yang lain boleh. Yang pasti kita hindari. Tadi kan Mas Yuda juga sudah menyampaikan bahwa koran pun sebisanya ya akan kita lebih bagus. Misalnya kita mendapatkan data dari koran, akan lebih bagus kita cari sumber primernya dari mana mereka mendapatkan data itu. Itu yang kita kejar kembali. Mengapa? Karena yang di koran itu kan sebenarnya fakta, tapi yang dituliskan ulang, yang sedikit banyaknya di sana ada opini dari reporternya, redakturnya dan lain sebagainya. Tidak selamanya yang disajikan itu adalah fakta murninya. Akan lebih bagus datanya itu yang kita kejar seperti itu. Untuk kesahihan, keterandalan data-data kajian ilmiah kita tadi seperti itu. Wow, boleh kasih tepuk Tepuk tangan tangan dong kata hari ini, Papa. episodenya berisi banget. Keren Dan banget. kedua narasumber kita juga keren-keren banget. Aduh, hari Kak Cila, ini. terima kasih banyak udah menjadi inspirasi loh ini. Betul, dan Inspirasi aku kaum pasti milenial loh. nanti skripsinya cepat selesai habis ini. Usia aku sudah tahu. 27 tahun sudah bisa jadi dosen. Aduh, nggak sia-sia ibu mengandung, nak. Jadi kayak ibunya kayak kamu deh. Kayak aku gitu jadi Iya. ibunya ya. Dan juga Kak Yuda ini mengajar juga ya sebagai dosen di Unja juga Saya atau bagaimana? peneliti. Peneliti. Apa yang kamu teliti, sayang? Hey, agak ngeri ya, oi. Enggak, apa yang Yuda teliti? Aku serius loh, ini kreatif, ketawain aku mulu dari tadi ya. Sol, kamu itu udah mau menikah. Kok dibukain sih di sini? Oh iya, aku udah polos. Polos. Yang diteliti apa saat ini? Pencemaran air. Pencemaran Iya. air. Ini salah satu pencemaran nggak? Enggak lah. Saat ini Sanitasi. sedang meneliti tentang dampak dari pertambangan emas tanpa izin Peti ya. ya Dom- terhadap dompeng kualitas ya? sungai air, sungai Batanghari seperti itu. Ini salah satu pelakunya kalau nggak salah. Dia Usaha jualan emas emas ya? sekarang. Mas Paijo, Mas Pariono saya jual sekarang. Oke, ini dari Ibu dosen mungkin ada pesan untuk mahasiswa Ah. yang saat ini sedang berkutat dalam skripsinya. Apalagi Pesannya. untuk kasih support aja untuk mahasiswa Iya. yang mungkin udah 2 tahun, 3 tahun ngadat ini untuk skripsinya. Apa yang ingin disampaikan? Pokoknya untuk teman-teman mahasiswa semua tetap semangat dalam menulis, karena menulis itu tadi balik lagi kepada prosesnya. Produk itu adalah sebuah bonus yang kita berikan, tapi bagaimana kita menjalani proses itu diberikan beberapa umpan balik dari dosen-dosen, kemudian bagaimana kita memperbaikinya, ketekunan kita, bukan masalah siapa yang pintar dan bodoh, tapi bagaimana kita tetap konsisten dengan apa yang kita jalani, itu jauh buat kita lebih semangat dalam menjalani skripsi. Oke, Intinya harus tepuk konsisten tangan. dong. Terima Bagus kasih. banget, Sila. Keren banget, Tetap parah. tekun, itu intinya dari Dan konsisten. Oke, terima Oke, kasih untuk terima seluruh kasih untuk narasumber. Ada Sila, terima kasih Kak Yuda, terima kasih untuk Papa tercinta. Dan juga terima kasih banyak pemirsa selalu menyaksikan Pesona Bahasa setiap hari
Senin pukul 15.30. Pastinya hanya di Jack TV Inspirasi Inspirasi Kita. Kita. Akhirnya saya Ari Giordani. Saya Sonal Lumantoruan. Dan kita akan ketemu lagi di episode kedepannya pastinya di Jack TV ya teman-teman. Inspirasi Kita. Betul, kok balik lagi ke sana ya kamu ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam literasi. Pesona bahasa, salam literasi. Balik lagi.